Di Zen Music. Halo listeners, selamat siang. Apa kabar listeners di siang hari ini listeners ya? Tepat di tanggal 7 Desember 2020 di hari Senin yang pada dengan aktivitas listeners, ada kita yang bakal nemenin kamu selama beberapa saat ke depan. Dan kita bakalan seperti biasa ya ngobrolin mengenai bagaimana sih penularan COVID-19 di wilayah Provinsi Jambi listeners dalam program Ngota Bareng JI, Ngobrol Santai Bareng Jambi Independen. Dan seperti biasa juga listeners, kita gak sendirian. Sudah ada sekarang narasumber kita yang luar biasa banget ya, yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita di siang hari ini listeners, untuk membahas dan mengobrolkan ya mengenai bagaimana penularan COVID-19 di wilayah Provinsi Jambi listeners. Dan seperti biasa juga listeners, sebelum kita sapa narasumber kita yang luar biasa ini, kita mau ingetin buat kamu-kamu yang pengen bergabung bersama kita nanti untuk bertanya langsung dengan narasumber kita ya. Langsung aja ke WhatsApp di 0852 6721 1301 listeners. Nanti kita bakalan membuka sharing session buat listeners ya, setelah kita berhasil mengulik lebih dalam dari narsum kita untuk siang hari ini listeners. Nah, baik listeners, seperti biasa ya, kita bakal langsung menyapa dulu nih narasumber kita ya, mulai dari yang ganteng dulu. Halo, assalamualaikum Pak Johansyah, Pak Jubir Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi ya Pak ya? Iya. Selamat siang Bapak, mungkin boleh disapa listeners di rumah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada pemirsa di radio dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pada hari ini kita tetap diberikan kesehatan dan semangat menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Di tengah pandemi ya Pak ya? Walaupun dimanapun, Walaupun masa pandemi maupun di masa yang stabil seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Johansyah. Dan berikutnya listeners juga sudah bersama kita kakak yang cantik di sebelah Pak Johan ya. Ini adalah Kak Korina, Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi. Selamat siang Kak. Selamat siang. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Sehat Kak ya, semangat Kak ya untuk Semangat beraktivitas di Senin yang super terik ini. Terik dan padat. Baik, untuk listeners nanti kita juga sebelum kita membuka sharing session ya, kita bakalan bertanya dulu dengan Pak Johan dan juga Kak Korina ya. Kita panggil Kak aja ya Kak ya. Boleh. Apa-apa ya. Dan ngomongin soal COVID-19 nih Kak dan juga Pak Johan, memang setiap hari kan ada penambahan ya Pak ya. Apalagi kemarin terakhir itu ada tambahan yang super banyak, 113 kasus ya Pak ya. Dan sekarang ada 2.355 kasus di Provinsi Jambi setelah ada penambahan kemarin sebanyak 19 kasus ya Pak. Nah mungkin Pak, setelah dari Februari mulai kita aktif untuk menangani COVID ya Pak ya, di Provinsi Jambi. Iya. Nah itu kan semakin hari semakin ada penambahan gitu Pak, bahkan sudah sampai ribuan. Nah padahal pemerintah kota dan juga kabupaten ini sudah sering banget menggaungkan untuk penerapan 3M-nya gitu ya Pak. Nah mungkin di mana sih Pak keefektivitasan kita dalam penanganan ini Pak? Ya, sementara baik. masih banyak tambahan kasus. Ya baik, dapat saya sampaikan bahwa kalau kita lihat dari kuantitas ya dan jumlah itu memang itu peningkatannya cukup tinggi ya, sekarang sudah hampir 2.355. Namun dari sisi penanganan COVID dan penilaian dan kegiatan testing dan tracking itu juga sebenarnya cukup baik sebenarnya. Artinya kita jangan melihat angka yang begitu tinggi, artinya tingkat kesadaran masyarakat itu juga rendah, namun ini adalah dalam upaya dalam rangka untuk kita menemukan kasus yang sebanyak-banyaknya. Oke. Seperti kita ketahui bahwa kalau dulu penyebaran COVID itu kan hanya kita memang dari riwayat perjalanan di luar daerah. Namun saat ini kita sudah penyebaran sudah di tingkat provinsi, artinya penyebarannya sudah merata. Nah, tim Satgas provinsi maupun kabupaten kota tentunya melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk memenuhi standar WHO bahwa dalam 1.000 orang itu harus diambil uji swab itu 1 orang. Artinya dengan jumlah penduduk kita menurut data statistik sekarang 3.800.000 harusnya kita tiap minggu itu harus mencapai pengambilan uji spesimen atau swab itu ada sebanyak 3.800. Okay. Nah, kalau kita lihat selama ini memang
kita tidak terpenuhi dengan standar WHO. Nah, bagaimana strategi kita melakukannya? Artinya, dengan kasus satu orang saja, sekarang kita akan makin banyak melakukan testing dan tracking. Bisa saja bisa sampai 50 sampai 60 orang apabila memang lingkungan satu pasien itu begitu banyak pergaulan mereka. Nah, inilah peningkatan kasus kita di kabupaten kota itu adalah keberhasilan dari tim surveillance kita di kabupaten kota dalam rangka untuk mengetahui dari awal. Ya, mendeteksi dari awal, lebih baik kita mengetahui lebih awal sehingga kita melakukan treatmentnya lebih cepat. Nah, sempat 3 hari yang lalu kita semenjak saya umumkan mulai dari Maret itu memang menunjukkan angka tertinggi 113. Namun dari sisi penanganan kita saya pikir ini juga baik dalam rangka untuk mendeteksi, kemudian kita treatment mereka supaya lebih cepat dalam penanganan. Seperti itu dulu. Oke, berarti adanya tambahan kasus ini keberhasilan kita dalam 3T ya Pak ya? Iya, itu seperti itu. Jadi jangan kita melihat dari sisi wah ini tim Satgas provinsi kabupaten tidak bekerja. Nah, inilah sebenarnya bisa kita lihat. Kita satu contoh seperti kasus yang di tetangga kita Sumbar itu. Mereka luar biasa, peningkatan mereka sehari aja bisa 1.000 mereka. Karena itu mereka didukung oleh laboratorium untuk uji swabnya memadai. Nah, kita ini kan baru hampir 4 bulan ini kita memenuhi standar tempat pengujian uji swab. Awalnya kita Balai POM, sekarang kita sudah punya lab Kesda, kita sudah punya rumah sakit Raden Matahir, kemudian sekarang kita dibantu oleh rumah sakit DKT untuk pengambilan uji spesimen atau swab. Nah, inilah yang perlu harus kita penuhi. Namun dengan demikian, memang tetap ada hal-hal yang tertentu yang harus kita waspadain dan harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya? Sehari-hari, begitu dulu. Oke, baik. Berarti tuh listeners, adanya peningkatan kasus ini termasuk dari keberhasilan pemerintah sendiri ya Pak ya. Nah, mungkin Pak untuk mekanismenya nih Pak, mungkin ada masyarakat yang uji swab dari pemerintah gitu ya Pak. Ada juga masyarakat yang uji swab secara mandiri. Nah, ini untuk mekanisme penanganannya dari kita seperti apa Pak? Baik dari tracking maupun juga testing swabnya itu seperti apa? Berapa lama gitu jarak kita setelah misalnya saya positif nih Pak ya. Terus juga keluarga saya pernah kontak dengan saya. Nah, itu berapa lama kita proses untuk melakukan tes kepada keluarga saya itu Pak? Ya, memang dalam penanganan pasien ini, khususnya untuk penanganan uji swab ini kita ada 2 kategori. Pertama memang uji swab yang dilakukan mandiri. Artinya mandiri kita tidak punya kontak tracking atau karena keinginan kita sendiri. Keinginan kita sendiri merasa bahwa saya perlu nih karena ada gejala gitu Pak ya. Gejala saya ini tapi walaupun saya tidak punya kontak erat dengan pasien yang positif. Nah, itu dilakukan secara mandiri, itu memang harus dilakukan berbayar kan, dan itu bisa dilakukan di rumah sakit puskesmas, kemudian di sarana laboratorium yang ada di Jambi seperti Prodia dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Namun kalau seandainya hasil tracking atau testing dari pengembangan satu pasien positif itu bisa gratis gitu. Kita bisa dilakukan kerjasama dengan Kota Jambi melalui Puskesmas maupun kita bantu dengan provinsi melalui Lab Kesda Provinsi Jambi untuk turun untuk men-tracking itu. Jadi satu contoh saja, mohon maaf ada beberapa sekali kawan media yang terkena di Jambi itu banyak betul kita lakukan tracking yang kita lakukan secara gratis untuk kawan-kawan untuk penanganan kasus ini. Nah, bagi masyarakat juga seperti itu. Saya mohon maaf Mbak Karolina, saya ini seperti juga jadi call center. Saya melayani seluruh masyarakat Jambi sebagainya. Saya tetap ladenin kita karena persoalan ini kadang-kadang masyarakat kan bingung nih. Contoh, dia swab mandiri. Loh, dia hasilnya positif. Loh, saya mau seperti apa? Nah, seharusnya memang kita kan sudah ada 13 rumah sakit rujukan sebenarnya. Dengan mereka datang ke rumah sakit tersebut, membawa hasil, membawa KTP dan sebagainya, mereka bisa dilayani dengan catatan apabila tempatnya tersedia. Karena dibawa ke rumah sakit, karena kita harus melihat status mereka itu apakah dia status OTG atau memang dia sakit sedang dan berat. Karena apabila dalam
sakit sedang dan berat itu harus ditangani di rumah sakit yang betul-betul dirujuk oleh Pemprov Jambi. Apabila di OTG, tentunya kalau provinsi sudah menyediakan tempat di Bapelkes di Pijuan dan PPSDM di Kota Baru, dan Kota Jambi sendiri juga sudah punya tempat isolasi untuk status OTG. Sama dengan kabupaten kota, kita dorong untuk menyiapkan tempat-tempat OTG untuk masyarakat yang terkonfirmasi tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Johan. Mungkin kita mau pindah dulu ke Kak Kolina ya Pak ya. Baik Kak, mungkin untuk kita sebagai fungsi pengawasan dari Ombudsman Kak ya, seperti apa saat ini penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kak? Itu kita menilainya seperti apa? Oke, dari Ombudsman sendiri, kita kan karena sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, jadi kita melihat bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi dalam menangani COVID-19 ini. Pertama, memang tidak kita pungkiri bahwa di awal-awal memang sedikit kaget ya pemerintah kita, dan kita pun juga masyarakat umum pun kaget dengan adanya pandemi ini, sehingga pada awal pandemi ini muncul di awal-awal tahun, kita sempat membuka posko pengaduan yang berkaitan dengan COVID-19 pada waktu itu, dan kita juga berkoordinasi dengan Pak Johansa Pak ya, untuk menindaklanjuti semua laporan yang masuk. Memang rata-rata itu laporannya mengenai kesimpangsiuran bansos sama berkaitan dengan prosedur kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat jika ada yang terkonfirmasi rapidnya reaktif atau hasil swabnya positif. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi setelah berkoordinasi dan kita membangun regulasi juga, sebenarnya sih makin kesini sudah makin baik. Cuma memang tetap ada kekurangan-kekurangan di situ. Salah satu contoh yang paling terbaru adalah di mana kita menerima beberapa keluhan dari masyarakat yang mengatakan bahwa mereka ini sudah isolasi, baik yang mandiri maupun yang isolasi di rumah sakit atau Bapelkes, tapi hasil swabnya nggak kunjung keluar nih, ada apa kan gitu. Sedangkan mungkin mereka ini pertama ada juga ibu menyusui harus meninggalkan anaknya, ada juga yang menjadi tulang punggung keluarga sehingga tidak dapat mencari nafkah untuk keluarganya. Kita konfirmasi nih ke Pemprov pada waktu itu, pada tanggal 17 November kita lakukan pertemuan difasilitasi oleh Pak Sekda waktu itu, dan dihadiri juga oleh Dinkes Provinsi, ada BPOM juga, Labkesda juga, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan memang pada saat itu diakui oleh pihak Pemprov bahwa terdapat tumpukan-tumpukan spesimen pada waktu itu. Hal itu disebabkan karena yang bisa melakukan tes swab pada waktu itu di Jambi itu baru BPOM. Ya, baru BPOM. Nah, jadi BPOM itu setelah kita cari tahu bahwa maksimal swabnya aja mereka itu 300 ya per hari maksimal. Dan data yang masuk, apalagi dengan semakin gencarnya tim COVID melakukan tracking segala macam, itu kan bisa lebih dari 300 spesimen dalam satu hari. Dan wajar jika terjadi keterlambatan. Ya, Kak, benar. Jadi namun setelah seperti kata Pak Johansa tadi, Labkesda sekarang sudah bisa melakukan tes, melakukan uji, jadi membantu juga BPOM, jadi tidak semuanya bertumpu ke BPOM. Dan pada waktu itu memang kita memberikan waktu kepada Dinkes untuk seminggu mengurangi tumpukan-tumpukan yang sebelumnya itu kan, agar bisa kembali normal lagi nih tesnya, berapa hari sih seharusnya. Dan waktu itu Dinkes mengatakan insya Allah kalau misalnya tumpukan-tumpukan yang sebelumnya sudah beres 3 hari sih harusnya, kalau tidak ada kendala yang berarti udah bisa keluar hasilnya gitu. Nah, itu yang kita pegang dari hasil pertemuan kemarin itu. Nah, dan kita harapkan itu memang dilaksanakan gitu kan, karena pada mungkin beberapa waktu sih tidak ada keluhan lagi ya dari masyarakat yang masuk ke kita. Cuma belakangan ini timbul lagi nih Pak. Itu jadi kita sempat bertanya juga nih kepada Dinkes Provinsi dan Kota juga karena lokasinya di kota. Jadi bahwa sudah berapa hari dilakukan tes tapi hasilnya belum keluar. Nah, bagaimana nih masyarakat ini harus bertindak, sedangkan dia adalah ibu menyusui, ada anak yang dia tinggalkan gitu kan. Jadi kalau setidaknya kan kalau misalnya hasilnya memang seperti janji Dinkes waktu itu 3 hari ya 3 hari dong dikeluarkan kan gitu. Jangan
waktu kita datang aja nih, waktu kita cek jadi 3 hari, tapi setelah kita tidak cek lagi, molor lagi nih waktunya kan. Jadi gitu. On time-nya ketika dicek aja gitu ya Kak ya. Benar, iya. Jadi cuma setelah kita koordinasi juga ya memang ada sedikit miss di situ. Nah, jadi satu lagi juga yang jadi perhatian Ombudsman bahwa seluruh spesimen yang masuk itu harus sudah bisa dikategorikan mana yang masuk prioritas mana tidak. Gitu. Jadi kan seperti misalnya ibu menyusui itu kan bisa dimasukkan ke prioritas. Terus masyarakat yang memang sudah sakit, sudah ada gejala dan sakitnya juga cukup bisa dibilang cukup parah, itu harus bisa diprioritaskan gitu. Jadi jangan sampai yang seperti itu malah ikut menunggu yang lain gitu, yang OTG, yang tanpa gejala kan gitu. Berarti memang kita menganjurkan Kak ya, itu ada yang lebih diprioritaskan dalam pengecekan swabnya. Benar. Nah baik Kak, mungkin tadi kan Kakak bilang ada laporan mengenai bansos, keluhan bansos dan juga hasil swab yang lama keluarnya Kak. Nah itu dari kita sendiri mungkin seperti apa sih Kak, memberikan pemahaman lah kepada masyarakat kita sendiri untuk menanggapi hal itu Kak. Oke, jadi kalau laporan bansos kemarin itu memang kita menggunakan reaksi cepat Ombudsman namanya RCO. Jadi penanganannya pada waktu itu kita langsung terutama ke Pak Johansa juga, terus juga ke humas-humas yang di kabupaten kota lainnya juga. Jadi setiap laporan yang masuk itu akan kita teruskan. Akan kita teruskan dan kita menunggu tindak lanjutnya apa. Nah, untuk sekarang pun sebenarnya walaupun posko pengaduan bansos itu sudah ditutup, kita buka 4 bulan waktu itu dari April, Mei, Juni, Juli. Lalu setelah itu kita memang tutup. Cuma bukan berarti kita tutup bahwa laporannya tidak kita terima lagi. Tetap kita terima, namun penanganannya menjadi seperti penanganan yang laporan-laporan pada umumnya masuk ke Ombudsman, tidak reaksi cepat lagi. Tapi karena sudah terjalin komunikasi yang baik antara Ombudsman dan pihak-pihak Pemprov, Pemkot dan Pemkab, jadi sudah tidak sulit lagi kita untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk. Nah, itu mungkin di bansos. Lalu kalau yang di bidang kesehatan juga itu tadi kami juga menjalin koordinasi juga dengan pihak Pemprov seperti yang kami lakukan kemarin, sehingga kalau bisa keluhan yang masuk ke Ombudsman itu jangan sampai ada jadi laporan gitu. Karena kalau jadi laporan itu nanti akan berbuntut panjang, dan hasil akhirnya kalau misalnya ditemukan maladministrasi akan ada tindakan korektif yang diberikan oleh Ombudsman kepada Pemprov gitu. Tapi sejauh ini nggak ada ya Kak ya? Alhamdulillah nggak ada. Semua sudah ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak Pemprov dan Pemkot gitu. Staf Pemkab. Seru banget ya listeners. Nah kita ingetin lagi nih buat kamu yang pengen bergabung, pengen nanya sama kita, langsung aja di 085267211301. Mungkin kita bakal nanya lagi ke Kak Kori lagi ya Pak Johan ya. Ini Kak, kan tadi kita sudah sempat juga ngomong sama Pak Johan mengenai emang ada peningkatan kasus gitu setiap hari di Provinsi Jambi Kak. Nah kita sendiri untuk menyikapi atau mungkin ya memberikan masukan lah gitu untuk pemerintah atas adanya peningkatan kasus ini seperti apa Kak? Ya mungkin bukan cuma ke pemerintah aja ininya tujuan sasarannya juga, tapi masyarakat juga. Jadi kita juga sebagai masyarakat harus menimbulkan kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sistemnya ini sudah dibikin nih sama pemerintah kan. Nah, tinggal bagaimana lagi konsistensinya dalam pelaksanaan itu, terutama dari Pemkab juga yang sebagai pelaksananya dan juga dari masyarakat itu sendiri. Contoh seperti yang saya lihat di beberapa lokasi yang ada di Provinsi Jambi, di Kota Jambi pun juga dalam hal ini ya, misalnya acara-acara pernikahan ya terkesan abai. Mungkin di depannya casingnya itu mematuhi protokol, tapi pada saat di dalamnya itu sangat bebas. Jadi tidak ada lagi yang namanya jaga jarak, masker pun tidak ada. Nah itu yang sangat kita sayangkan juga. Jadi kalau bisa dari sistem yang sudah dibangun sama pemerintah itu kita juga sebagai masyarakat harus punya kesadaran diri masing-masing lah terutama ya, untuk menjaga supaya kitanya sendiri tuh kalau bisa jangan kena gitu. Jadi kita menghimbau itu. Jadi dari sistem yang sudah ada, yang sudah bagus, ditambah lagi dengan dukungan masyarakat, insya Allah lah kita bakalan bisa bebas lah dari corona. Berarti intinya dari Kak Korin, di listenersnya dari Ombudsman ini bukan hanya pemerintah saja yang memberikan peringatan dan juga mengimbau untuk tetap mematuhi prokes, tapi juga masyarakatnya harus sadar dan menjadikan kebiasaan ya Kak ya, untuk memakai masker
menjaga jarak dan cuci tangan. Oke, nah mungkin kita pindah ke Pak Joansyah lagi ya, Pak. Oke Pak, ini Pak, kalau tadi kita ngomongin soal penanganan COVID-19 dan juga penularannya di Provinsi Jambi nih Pak. Nah, kalau dari kita sendiri Pak, kan pemerintah sudah sering banget mengimbau masyarakat ya Pak ya. Nah ini untuk kita, penilaian kita terhadap masyarakat seperti apa Pak? Apakah mereka ini sudah benar-benar patuh dan seharusnya pemerintah saja yang mengimbau atau masyarakat ini juga harus turut serta gitu Pak? Selain mereka juga mematuhi, mereka juga harus mengingatkan yang lain seperti apa Pak? Iya, memang fenomena yang menarik betul di saat kita harus menyesuaikan bagaimana kesehatan jalan, ekonomi kita juga cukup jalan. Ini memang menjadi tantangan baru kita, baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten kota. Karena dari hasil pertumbuhan ekonomi kita sempat mencapai secara nasional itu sudah minus. Nah, kita untuk Provinsi Jambi sudah mulai membaik dan ini memang dilakukan untuk dalam rangka untuk tetap penerapan ekonomi masyarakat itu dengan penerapan protokol kesehatan. Namun memang perlu kita catat bahwa tim Satgas Provinsi maupun Kabupaten Kota sudah bekerja dengan baik dengan selalu menghimbau baik melalui media-media lokal, nasional dan sebagainya, kemudian juga dengan bantuan dari tokoh masyarakat dan sebagainya juga selalu kita inikan. Namun memang dari sisi penelitian dari tim pakar kita memang awal kasus kita ini tingkat pengetahuan masyarakat itu cukup rendah, cuman rasa ketakutannya tinggi. Nah sekarang terbalik, dengan pengetahuan mereka cukup tinggi, cuman tingkat kesadaran mereka itu dari hasil penelitian tim Satgas tim pakar kita itu menurun. Jadi sangat menurunnya hampir 30-40%. Nah inilah yang menjadi tantangan baru kita. Kita berdasarkan instruksi Presiden bahwa semua provinsi, kabupaten kota agar membuat peraturan gubernur, bupati maupun wali kota dalam rangka untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru menuju ekonomi yang kreatif di masa pandemi. Itu sudah dilakukan. Namun itu juga ada kelemahan Pergub, maka dilihat dari sisi hukum, maka Pergub ini perlu kita tingkatkan menjadi perda. Khusus Provinsi Jambi ini, kita provinsi mungkin Desember mungkin selesai pilkada kita akan Pergub yang kita buat akan tingkatkan dengan perda. Kalau kabupaten kita dorong juga dengan sanksi yang jelas dengan perda itu ada rasa efek jerah bagi masyarakat. Kalau sekarang kita kan ada razia dari kota provinsi, itu kan hanya himbauan, nggak pakai masker kita kasih masker, mereka tidak pakai masker kita kasih hukuman, push up, menyanyikan lagu-lagu nasional dan sebagainya. Itu juga tidak efektif betul. Makanya perlu ini didorong untuk dibuat aturan yang ketat. Kemudian memang apa disampaikan Mbak Korina itu benar. Memang tingkat koordinasi ini memang sangat penting. Kita contoh saja, mohon maaf, tim pakar kan Satgas Provinsi setiap minggu itu kan selalu mengupdate tentang zona. Zona dan zona yang dikeluarkan misalnya oranye, kuning itu kita buat kalkulasi bahwa itu aktivitas ini harus dilakukan, ini tidak boleh ini. Namun dalam penerapannya, mohon maaf, memang tidak semuanya kabupaten kota juga menerapkan. Salah satu contoh, ada beberapa kabupaten kota itu yang sudah lama menerapkan pendidikan tatap muka, baik tingkat SD maupun SMP. Tapi kalau khusus provinsi yang mau menjadi kewenangan SMA dan SMK sampai hari ini kita belum. Nah ini yang sebenarnya ya harus juga ada sinergi antara apa disampaikan oleh tim pakar dengan di kabupaten kota. Nah ini ya walaupun semuanya itu adalah wewenang Satgas kabupaten kota, namun ini kan tingkat penyebaran kita itu sudah merata. Kita sudah semua kabupaten ini sudah merata. Kalau dulu hanya kota, sekarang kan sudah hampir semua kabupaten tiap hari itu peningkatan kasusnya ada. Nah inilah perlu dicermati. Yang kedua, izin yang telah diberikan itu memang pengontrolan itu sangat kurang pengawasan. Contoh seperti yang untuk pesta-pesta, seharusnya memang kan wewenangnya di kota ya. Memang untuk pemantauan lebih ini harus diawasin tuh. Seperti apa sampaikan tadi, castingnya ada bagus di dalamnya juga. Nah, karena sering saya mohon maaf
orang yang juga tidak suka juga datang di undangan karena melihat itu tadi. Kadang-kadang ada yang menanyakan saya, kok ini kak ada rekomendasi bisa pakai catering, ini kok ada bisa nasi kotak seperti itu. Jadi juga harus pencermatan ini harus dilakukan sama-sama seperti itu. Dan memang keterlibatan seluruh masyarakat. Sekarang kan Satgas itu sudah ada di tingkat bahkan sampai RT ya Pak RT ya. RT sudah ada, kemudian kecamatan dan tingkat jelas kota kabupaten kan sudah ada bagus. Apalagi di desa itu dengan himbau dari Kementerian Desa Tertinggal itu ada desa siaga. Dan itu yang perlu ditingkatkan kesadaran itu kepada masyarakat. Kita sangat miris betul ya kalau kawan-kawan kita di kabupaten itu kadang-kadang tidak mau pakai masker. Belanjanya susah juga kita, jadi pemahaman apabila sudah kena baru seperti itu. Nah, inilah kesadaran-kesadaran ini tidak hanya dari pemerintah, dari Satgas, juga dari kelompok elemen masyarakat juga menghimbau ya, mengajak bahwa ini sangat penting dalam penerapan 3M. Apalagi kita sudah satu narasi di pusat daerah bahwa ini adalah harus mengikuti pesan ibu. Nah, pesan ibu inilah yang harus diterapkan. Apabila melanggar itu kan berdosa. Nah, itulah yang selalu terus-menerus kita dorong agar ini jangan meningkat kembali. Nah, sektor-sektor yang dibuka sekarang sebenarnya benar itu. Namun dalam penerapannya itulah yang pengawasannya Pak ya. Pengawasan itu yang sangat kurang. Kita lihat di kota-kota kita inilah, di sekitar kita kafe sudah banyak, itu sebagai banyak. Dari satu sisi bagus, tapi dari sisi lain kita kan ngeri itu. Efeknya kan penularannya Pak ya. Sangat cepat. Apalagi dengan hampir 10 bulan ini, hampir 9 bulan ya, kita sudah mungkin masyarakat jenuh ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan 3M. Pakai masker, cuci tangan, mengatur jarak, sebagainya itu. Itu yang rasa kebosanan itu tidak boleh hilang dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, makanya kita mohon kepada seluruh masyarakat dimanapun tingkatan itu harus tetap memberikan ingatan kepada kawan-kawan tidak yang memakai masker. Contoh, salah satu contoh, misal di pusat perbelanjaan kita sering membeli roti saimi sebagainya. Saya terus terang kalau apabila memang ada tidak pakai masker itu, saya tegur manajemennya. Jangan Anda berpikir bahwa mengambil keuntungan, tapi penyebarannya luar biasa, saya bilang. Baik. Jadi memang menerapkan sesuatu yang berbeda seperti kehidupan normal itu memang gak susah. Namun ini harus selalu kita terus-menerus mengingatkan bahwa pentingnya 3M itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, artinya kesehatan dan juga ekonomi tetap jalan sama-sama gitu Pak. Beriringan ya Pak ya? Ya, beriringan sama. Jadi jangan diabaikan ekonomi ini, protokol kesehatannya ini dikurangi seperti itu. Mungkin Pak kalau untuk komunikasi atau juga koordinasi dengan pemerintah kota kabupaten seperti apa Pak? Kan tadi Bapak bilang memang agak miris ya melihat kondisi ada pernikahan yang hanya casing saja yang mematuhi prokes. Nah, itu kita bagaimana komunikasinya? Ya, kalau koordinasi tingkat kabupaten kota kan udah jalan. Contoh lah kayak di kota ya, bahwa kalau izin-izin yang sifatnya di keramaian di kota itu kita serahkan ke kota Jambi kan. Kecuali kegiatan itu yang sifatnya kegiatan nasional yang ada di Jambi atau kegiatan pilkada provinsi itu ada di provinsi. Nah, sinergi ini memang kita ukur itu juga dengan tim di lapangan. Kita paham bahwa tim kita ini memang kan terbatas. Aparat kita baik kepolisian, TNI, apalagi kita ini mau pilkada, artinya memang ini sangat kurang. Untuk itu memang perlu di seluruh tingkatan masyarakat ada relawan yang betul-betul membantu mengawasi penerapan prokes ya Pak. Pelanggaran protokol kesehatan yang ada di salah satu contoh. Misalnya Mbak Korina pernikahan di satu tempat ternyata posting aja, jadi ada buktinya Pak ya. Enggak, perlu ini di-share ke di medsos sehingga kita perlu diskusi bahwa ini harus dihentikan seperti itu. Itulah edukasi juga yang perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat. Seperti baik. Itu. Artinya juga bentuk peringatan kita, pengawasan kita sebagai masyarakat boleh mempost memfoto gitu Pak ya. Itu sebagai bentuk bahan diskusi nantinya untuk saya kira seperti itu dengan kondisi aparat kita terbatas kayak di kota Jambi. Mungkin dalam 1 minggu itu bisa
bisa puluhan ya izin untuk ini untuk Acara, untuk Pak, ya? acara itu. Jadi tidak terpantau, makanya perlu dukungan Dari relawan masyarakat. juga Ah, sebenarnya. oke. Ya. Baik, mungkin kalau untuk dari Ombudsman, Kak Korina, dalam penanganan COVID ini apa sih yang masih menjadi PR pemerintah dan yang harus diperbaiki itu seperti apa, Kak? Oke, mungkin saran dari Ombudsman juga pertama itu mengenai swab. Jadi hasil swab itu ya kalau memang 3 hari ya 3 hari, jangan istilahnya kata jangan ditumpuk-tumpuk lah gitu kan, karena takutnya juga begini, spesimen yang ditumpuk-tumpuk itu kan juga jika terjadi ini kan terjadi apa namanya kesalahan atau misalnya hilang atau segala macam kan itu bagaimana nanti pertanggungjawabannya. Jadi kalau misalnya memang apalagi dengan sudah lab Kesda sudah beroperasi, sudah bisa melakukan tes, kalau bisa dalam waktu yang wajar lah ya hasil swab itu harus dikeluarkan. Lalu yang kedua juga konsistensi dari pemerintah juga dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang ada di Provinsi Jambi ini. Jadi Satgas dalam hal ini juga saya sudah beberapa kali melihat setiap minggu tuh pasti turun terus tuh untuk mengecek ke lapangan kan. Setiap ada acara mereka lihat, mereka datangi ya, tapi balik lagi ke yang Pak Johansa bilang bahwa tenaga mereka kan juga terbatas gitu kan. Jadi kesadaran masyarakat pun juga sangat dibutuhkan di sini untuk saling membantu supaya penanganan Covid ini cepat selesai. Dan mungkin yang ketiga koordinasi antara provinsi dengan kabupaten kota juga dalam hal ini, karena kami sebelumnya atau lebih tepat itu hari Jumat kemarin itu kami menerima keluhan dari masyarakat di Kabupaten Bungo, di mana sudah terkonfirmasi reaktif rapidnya, lalu beliau mendatangi puskesmas, namun pada saat di puskesmas itu tidak diberikan arahan apakah harus swab ke rumah sakit kah atau beliau harus isolasi kah atau bagaimana gitu kan. Nah setelah kita koordinasi dengan pihak terkait di Bungo, ternyata memang terjadi miskomunikasi di sana, terutama di pihak puskesmas. Nah ini yang harus lebih dipertegas lagi nih proseduralnya bagaimana, sehingga masyarakat yang istilah kata benar-benar mandiri ini dengan kesadaran diri penuh mau memeriksakan kesehatannya kok malah tidak diberikan, dibingungkan. Iya, jadi bingung kan, nggak tahu mau kemana dan harus bagaimana gitu. Nah, tapi setelah kita koordinasikan dengan pihak terkait di Bungo, alhamdulillah sudah diatasi, sudah selesai. Nah, jadi mungkin itu edukasi juga kepada penyelenggara layanan, terutama yang di bawah-bawah ya, bukan hanya di bagian rumah sakit, di puskesmas juga, karena kan yang lebih dekat ke masyarakat tentunya di puskesmas ya. Jadi pegawai di puskesmas juga harus diberikan edukasi mengenai penanganan dari COVID-19 ini. Jadi biar tidak ada miskomunikasi lagi seperti itu. Oke, artinya memang harus ada prosedur yang jelas Kak ya. Benar. Dari setiap instansi, dari turunannya gitu lah Pak. Baik Pak Johan, mungkin kalau untuk ini Pak kan udah memasuki akhir tahun ya Pak ya. Itu kan ada libur, terus juga pasti bakalan ada banyak kegiatan yang diselenggarakan ya Pak. Baik itu dari masyarakat maupun dari swasta dan pemerintah Pak ya. Nah ini kita seperti apa Pak untuk memastikan bahwa tetap dalam prokes yang ada dan nggak ada penularan seperti apa Pak? Iya, kita berkaca dengan libur yang bulan Oktober ya, bahwa pemerintah pusat sudah membuat edaran, sudah tegas bahwa untuk libur itu agar jangan sampai penularan ini berkembang, untuk dibatasin kepada masyarakat. Jadi sebelum mereka liburan, mereka juga rapid test, pulang juga rapid test. Seperti itu. Nah inilah yang kadang-kadang kita sering lupa untuk menjalankan itu. Nah, untuk Desember ini memang awalnya libur kita ini cukup panjang. Seharusnya tanggal 23, kita masuk tanggal 4 Januari karena mengingat perkembangan kasus di Indonesia ini semakin meningkat, maka libur panjang itu kan direvisi ya. Jadi hanya libur sampai tanggal 23 sampai tanggal 27, kemudian tanggal 28 sampai 30 masuk, 31 sampai tanggal 3 kita libur kembali. Nah inilah upaya pemerintah pusat maupun provinsi, bagaimana kita libur ini jangan menimbulkan klaster-klaster baru. Nah kuncinya adalah memang ada upaya masyarakat untuk menahan diri untuk melaksanakan libur keluar kota.
apabila liburan keluar kota seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum berangkat itu rapid test, pulangnya juga rapid test dalam rangka untuk mendeteksi kesehatan keluarga. Kalau melalui transportasi udara, laut itu kan sudah jelas ya protokolnya. Yang darat ini yang kita khawatirkan. Dan kita ingatkan juga kepada masyarakat apabila tidak sangat penting betul untuk tetap melaksanakan liburan di Jambi Provinsi aja. Jambi. Provinsi Jambi juga tidak kalah juga wisatanya Mbak Korina aja sering keliling saya lihat kan statusnya kan. Nah, artinya juga tidak ini kita punya banyak event, cuma dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan misal liburan dengan membawa keluarga yang terbatas, kemudian tempat yang kita kunjungi juga tidak harus lama kita kunjungi, kemudian liburin dimanfaatkan dengan efektif mungkin, tidak berlama-lama seperti itu. Dan memang tentunya nanti dari tim Satgas Provinsi Kabupaten Kota ini akan melaksanakan khusus ya rapat untuk mengantisipasi liburan itu, karena saat ini kita masih konsentrasi untuk menghadapi pilkada tanggal 9 Desember 2020 ini. Bentar lagi ya Pak ya? Ya. 2 hari lagi ya? Ya, dan tanpa terasa kita akan bisa melihat siapa menjadi pemimpin Provinsi Jambi maupun kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat baik seperti itu. Baik, terima kasih listeners dan juga Kak dan juga Pak Johan. Kita bakalan masuk ke sharing session ya. Kita ingatkan lagi buat listener pengen ikutan bergabung dan bertanya langsung aja di WhatsApp ataupun juga SMS ya 0852 6721 1301. Dan kita ingat juga kalau saat ini kita sedang melangsungkan siaran langsung di Instagram Jambi Independent dan juga di Instagramnya @diradiofm listeners. Dan sekarang udah ada yang masuk nih Kak dan juga Pak Johan, pertanyaan dari Joni. Ini langsung untuk Pak Johansyah dan juga untuk Ombudsman katanya seperti itu. Nah ini pertanyaannya Pak, sebelumnya dia curhat dulu ya. Dia bilang ini kami warga selalu diingatkan dan diimbau untuk di rumah saja, tidak boleh liburan katanya gitu ya Pak ya. Tapi pemerintah banyak juga nih yang masih melakukan perjalanan dinas, padahal cuma ikut pameran dan lain-lainnya. Ini ketegasan pemerintah dari gimana Pak gitu. Tolong juga dong untuk Ombudsman mengawasnya seperti apa gitu. Mungkin dari siapa dulu boleh? Dari Kak Korina atau Pak Johan? Iya, baik. Terima kasih Pak Joni. Bahwa memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pelaksanaan saat ini kita memang harus melakukan 2 kegiatan yang sangat penting. Kesehatan penting, kemudian ekonomi sangat penting. Nah, kegiatan pemerintah juga itu kan untuk mengacu perputaran roda ekonomi. Ya, dan kegiatan itu tidak semuanya saya rasa itu dilakukan dengan intensitas tinggi. Dan pertemuan pemerintah yang disampaikan tadi itu mungkin sangat penting betul dalam rangka untuk peningkatan ekonomi nasional maupun provinsi seperti itu. Namun pengawasan itu sangat ketat betul. Kita melakukan rapid test maupun berangkat pulang juga gitu. Atau mungkin dalam satu kegiatan tertentu panitia melaksanakan permintaan uji swab. Salah satu contoh kegiatan MTQ tingkat nasional. Semua peserta itu yang harus hadir itu harus diuji swab. Dan itu dalam rangka untuk mengantisipasi ketika berangkat pulang seperti itu. Namun yakinlah bahwa apa yang dilakukan dan diikuti oleh instansi pemerintah itu juga dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Saya pikir kami juga menerima kritisi bagi masyarakat apabila kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat provinsi yang terlalu banyak, ini kedepannya akan kita benahi seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk Kak Korina seperti apa Kak? Kalau dari Ombudsman, kami yang jelas memang menghimbau kalau bisa untuk kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak terlalu penting-penting gitu kan, untuk pejabat-pejabat daerah juga ya tidak perlulah seperti itu kan. Kalaupun memang mendesak karena tidak bisa via Zoom atau memang harus langsung, ya silakan patuhi protokol kesehatan yang ada, silakan rapid ataupun swab, karena ya memang Ombudsman pun mengakui sendiri juga tidak semua kegiatan itu bisa dilakukan secara online secara online memang. Contohnya kami melakukan pertemuan dengan di fasilitas Sekda pada waktu itu, itu pun kan juga kami lakukan untuk istilah kata
kebaikan dari masyarakat juga, karena ada keluhan-keluhan yang masuk ke kita sehingga harus dikoordinasikan secara langsung. Dan sekiranya kalau lewat online itu kurang kurang greget lah gitu kan. Jadi kita memang harus melakukan pertemuan langsung bertatap muka. Namun dengan protokol kesehatan yang tetap dipatuhi, tetap mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Cuma sekiranya jika tidak penting-penting banget gitu kan, ya nggak usah lah gitu kan. Karena lebih penting kesehatan lah ya harusnya daripada perjalanan dinas kan begitu. Dan kami pun juga sekarang di Ombudsman sebisa mungkin mengurangi yang namanya tatap muka. Jadi masyarakat yang mau melapor itu jika mereka datang langsung ke kantor itu bukan kami tolak, tapi kami arahkan untuk kami minta nomor handphonenya untuk kami komunikasi melalui via telepon ataupun WhatsApp gitu. Jadi tidak perlu bertatap muka langsung. Gitu. Oke, jadi memang ada rapat atau mungkin pertemuan yang mengharuskan buat offline gitu ya, kayak harus bertemu langsung biar dapat gitu ya. Oke, tapi kalau untuk pengawasan tetap kita awasi ya Kak, dan juga prokesnya tetap harus dikuatkan harus tetap, lagi. yang penting prokesnya harus dijalankan. Oke, baik. Next juga ada dari Kenza nih untuk Ombudsman juga, dan juga dari untuk Pemprov Jambi. Ini terkait pilkada nih Pak Johan ya. Sejauh ini Pak seperti apa sih yang dilakukan oleh pemerintah nih untuk mengantisipasi penyebaran COVID dan adanya klaster dari klaster baru gitu untuk pilkada ini, Pak? Ya, baik. Memang untuk pilkada, memang dari awal kita berkomunikasi dengan Bawaslu maupun KPU dalam rangka pelaksanaan pilkada. Tentunya mulai dari kampanye itu sudah mulai ada rekomendasi dari Satgas, jumlah orang yang terbatas sebagainya itu kita lakukan. Kemudian untuk peningkatan keamanan bagi masyarakat, tentunya penyelenggaraan itu KPPS tentunya kita rapid test ya. Hampir semua kabupaten kota itu sudah merampungkan rapid test, walaupun ada yang reaktif yang saat ini kita umumkan sudah positif, dan beberapa orang juga sudah dinyatakan negatif, sudah sembuh juga. Dan tentunya ini terus kita lakukan agar penyelenggaraan pilkada ini juga aman dari penyebaran COVID. Nah, untuk di TPS tentunya kita sudah ada standar protokol yang ketat, kita ada petugas pemakaian baju APD, kemudian pemakaian sarung tangan, kemudian waktunya diatur, orangnya diatur, dan tentunya ini jangan sampai ada penimbulan klaster baru di pilkada. Dan kita harapkan ini kepada seluruh masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan ingat harus datang ke TPS karena suara Anda juga menentukan nasib Jambi ke depan. Masyarakat ya Kak ya, untuk mungkin mereka jadi ragu untuk datang gitu Pak. Itu gimana kita? Tapi yang jelas gini, jadi petugas KPPS itu kan ada 7 ya, di luar 2 orang yang limas. Nah, apabila 2 orang itu positif, artinya cukup 5 orang untuk menyelenggarakan untuk pemilihan itu di TPS itu sudah bisa berlaku. Kecuali memang tidak terpenuhi 5 orang untuk melaksanakan petugas KPPS itu akan diganti, ada dibantu dengan tim-tim yang sudah disiapkan dari KPU maupun Bawaslu maupun dari aparat keamanan seperti itu. Dan sekali lagi saya himbau kepada seluruh masyarakat,
tetap datang ke TPS, menggunakan hak pilihnya, jangan takut pandemi COVID-19 ini. Baik, mungkin kalau dari Ombudsman Kak, ini seperti apa Kak pengawasan dari kita yang mungkin harus dilakukan oleh Pemprov nih untuk apa ya, mengantisipasi klaster baru dari pilkada Kak? Jadi Ombudsman saat ini sedang melakukan kajian berkaitan dengan kesiapan prokes untuk pemilu 2020 ini. Nah, rencananya juga kita pada 9 Desember itu setelah kita memilih, kita akan turun ke beberapa TPS yang akan kita ambil menjadi sampel. Berkemungkinan yang akan menjadi sampel kita adalah di Kabupaten Batanghari, dan kita akan melihat apakah prokes yang sudah disalurkan kepada setiap TPS itu benar-benar digunakan dengan baik atau tidak, dan apakah protap-protapnya itu dilaksanakan atau tidak. Jika tidak, itu akan menjadi temuan dan akan kami sampaikan nanti secara nasional gitu. Jadi itu sudah memang kami antisipasi, dan kami juga sudah berkunjung juga ke beberapa KPU di kota dan juga di Batanghari, bahwa pada saat kami datang memang prokes-prokes tersebut memang belum seluruhnya sampai, jadi belum bisa disalurkan. Dan seperti Pak Johansa tadi bilang, memang mereka mengatakan bahwa setidaknya H-2 itu prokes-prokes sudah dijadwalkan, ada semuanya sudah lengkap dan sudah tersalurkan ke TPS-TPS yang ada. Dan harapan kita itu bisa dimaksimalkan penggunaannya, dan masyarakat juga jangan takut, silakan datang dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, gunakan hak pilihnya, dan jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan setelah ataupun sebelum melakukan pemilihan gitu. Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan Pak Johan dari Adam ya Pak ya. Dia nanya soal vaksin nih Pak. Iya. Berhubung masih hangat banget ya. Jadi vaksin ini katanya kapan nih sampai ke Jambi Pak? Iya. Langsung to the point ya pertanyaannya. Masih di jalan kan? Baik, Saudara Adam, bahwa memang sekarang lagi viral nih bahwa vaksin kita udah datang nih. Sudah hampir ribuan vaksin sudah datang. Berdasarkan surat dari Kemenkes, memang untuk jatah Provinsi Jambi ini akan dibantu oleh pusat itu, yaitu posisi bulan Maret. Oh, Maret 2021 ya Pak? 2021 dan jumlahnya sekitar 2.021.000 untuk Provinsi Jambi. Untuk Provinsi Jambi. Nah, di samping itu vaksin ini kan tidak bisa digunakan satu kali ya. Dan sudah ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri bahwa provinsi, kabupaten kota juga harus menyiapkan dana untuk penyiapan vaksin itu. Nah, khusus Provinsi Jambi yang tanggal 30 November kemarin sudah diketok palu bahwa Provinsi Jambi sudah mencadangkan untuk pembelian vaksin itu, kita anggarkan anggaran sekitar 20 miliar. Tentunya pemberian vaksin ini nanti ada prioritasnya yang akan kita berikan kepada masyarakat ya. Tentunya tenaga medis yang paling utama, yang bahu-membahu, yang telah berjibaku membantu kita untuk ini. Kemudian tentunya juga dari pihak TNI, Polri, kemudian dari tim Satgas, dan juga tentunya masyarakat yang terdampak dari pandemi ini. Dan itu akan diatur sedemikian rupa bagaimana vaksin ini juga bisa tersebar dengan baik di Provinsi Jambi dan tidak tebang pilih seperti itu. Artinya baru bulan Maret ya untuk Adam ya yang bertanya ya. Baru bulan Maret tahun depan nih baru bakalan sampai ke Jambi, insya Allah 2 juta ya Pak ya. 1.000. Dan itu pun juga ada skala prioritas yang akan didahulukan ya Pak. Tentunya nanti yang mandiri juga bisa. Kan? Nah, itu yang mandiri ini yang salah satunya juga yang kita siapkan anggarannya juga untuk itu, karena yang diprioritaskan kan berbeda kan. Sama seperti kita ingin tidak gejala sebagai ingin mencoba ingin supaya vaksin ini berarti kan mandiri, kita harus mengeluarkan biaya sendiri. Seperti itu. Ya. Mungkin nih Kak, dengan ada vaksin yang sudah ada di Indonesia dan bakalan didistribusikan ke kabupaten kota kayak di Jambi kan bulan Maret ya Kak ya. Mungkin masyarakat nih udah mulai ada yang ngerasa lengah nih, nggak malas pakai masker karena udah ada vaksin gitu ya. Ini seperti apa Kak kita mengawasin Pemprov juga untuk penyebarannya nanti kan ya, dan juga untuk masyarakatnya sendiri. Jangan sampai lalai. Yang jelas walaupun vaksin sudah ditemukan, karena ini kan itulah yang namanya new normal ya. New normal itu bukan berarti kita kembali ke kebiasaan, enggak, tapi kebiasaan yang baru. Jadi
Jadi yang namanya masker, mencuci tangan itu harus dibiasakan mulai sekarang, walaupun vaksin sudah ditemukan sekalipun, karena kapasitas vaksin pun juga tidak terlalu banyak, tidak bisa mengcover seluruh Warga masyarakat. Provinsi Iya Jambi. benar, tetap harus ada prioritas-prioritas yang didahulukan. Nah, jadi bagi masyarakat jangan berlengah diri hanya karena vaksin sudah ditemukan, tapi tetap protokol-protokol yang selama ini sudah kita jalani itu harus diterapkan setiap hari gitu. Oke, nggak boleh lengah meskipun ada vaksin, tetap 3M ya. Baik, ini ada pertanyaan juga Pak dari Feli Pak. Pertanyaannya kan dia bilang, kenapa sih sampai dengan sekarang ini masih ada hasil uji swab yang sangat lama keluarnya? Sementara Jambi kan sudah didukung oleh beberapa rumah sakit yang sudah memiliki alat uji sendiri katanya gitu ya Pak. Nah, sementara ada juga rumah sakit yang menjanjikan hasil swabnya ini bisa keluar hanya dalam waktu 2 hari saja jika swabnya dilakukan secara mandiri di rumah sakit gitu, atau berbayar dengan menggunakan uang pribadi pasien. Nah, itu gimana Pak kita menyikapinya? Baik, dapat kami sampaikan bahwa memang saat ini sebenarnya secara maksimal uji swab itu keluar paling lama itu 3 hari. Itu kita ada di Balai POM maupun Labkesda. Cuma jadi persoalan sekarang, kadang-kadang pelaporannya ini yang sering error. Misalnya setiap hasil Balai POM itu ya, bisa keluar ya, Balai POM keluar, kemudian itu harus dilaporkan ke pusat melalui sistem anu record. Nah, kadang-kala sistem di pusat ini sering error karena dia kapasitas yang pelaporan itu kan di Indonesia, dan itu yang kadang-kadang yang sebenarnya memang harus kita perbaiki. Ada upaya yang kita lakukan pihak pemerintah Provinsi Jambi, apabila uji swabnya pertama kali, tentunya akan kita beri surat kepada keluarga atau ke pihak yang sudah melakukan uji swab. Dan ini yang perlu kita benahin dan akan kita siapkan aturannya kita sampaikan kepada masyarakat. Dan bagi masyarakat yang merasa lebih dari 3 hari 4 hari, silakan, kita ada di call center kita kan ada di peta Satgas Covid itu, tolong ditelepon atau di WA saja, atau WA saya juga boleh, mungkin saya akan ladenin. Dan mungkin kadang-kadang petugas kita kan terlupa begitu banyak uji spesimen yang harus kita laporkan baik tingkat pusat maupun bagi penerima. Kemudian ada yang disampaikan Mbak Corina tadi bahwa itu sangat penting betul bahwa ada skala prioritas. Ya, untuk pasien-pasien yang memang meninggal dan sebagainya itu kan ada prioritas, itu lebih diutamakan untuk hasilnya keluar. Jangan sampai terjadi penolakan bagi masyarakat. Yang kedua juga kepada masyarakat yang sangat rentan, orang tua, kemudian ya keluarga yang melahirkan itu harus dipisahkan. Jadi sekarang kita lagi susun bagaimana tas ini harus dipisahkan. Karena kita lihat bahwa uji spesimen itu setelah diambil kan itu harus disimpan di dalam kulkas dengan suhu yang sangat dingin betul. Kadang-kadang dilaporkan nanti ke Balai POM maupun diuji di Labkesda. Kadang-kadang kan tidak berurut, acak kan seperti itu. Nah, ke depan ini sistemnya akan kita perbaikin Mbak Corona, sehingga ada prioritas yang harus kita tangani sehingga masyarakat tidak lama menunggu seperti itu. Ya. Oke, artinya memang kalau misalkan ada keluhan ataupun juga laporan lah gitu Pak ya, bisa langsung menghubungi saja gitu Pak ya, melalui Instagram mungkin juga bisa ya Pak ya? Boleh, Instagram di Humas juga banyak kan biasanya kita malah pasti laporan itu masuk dan kita akan jawab. Karena uji spesimen ini terus terang itu keluarnya malam Mbak, keluarnya malam karena sampai dini hari. Nah, apa yang kita laporkan hari ini itu hasil dari kemarin malam, jadi bukan laporan hasil swab hari ini. Jadi itu perlu dipahami oleh masyarakat. Makanya prosesnya setiap hari laporannya itu kan 1 hari di kita baru keluar, kemudian rekod 1 hari dia harus dilaporkan, dan 1 hari lagi baru sistem ke penerima orang yang mengambil uji swab. Seperti itu prosedur yang standarnya seperti itu. Baik, jelas sekali listeners. Jadi buat kamu yang mungkin belum tahu nih sebelumnya seperti apa sih mekanisme ataupun prosedurnya, langsung dijawab ya, baik itu dari Humas maupun juga pengawasan dari Ombudsman. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Johan dari Putri Pak, dia bertanya Pak, katanya kan untuk di Kota Jambi saat ini kasus meninggal sebanyak 8 orang Pak. Tapi
pas di lokasi pemakaman yang di Pas 10 itu Pak katanya lebih dari 20-an gitu Pak. Nah itu bagaimana pelaporannya Pak? Kok cuma 8 orang yang terdata di Kota Jambi? Dapat kami sampaikan bahwa pertama kita mengapresiasi Wali Kota Jambi yang telah menyiapkan tempat pemakaman khusus COVID Pak ya. Pasien COVID di Provinsi Jambi. Perlu dicatat bahwa pasien-pasien yang ada dimakamkan di Pusara Agung itu bukan hanya semua dari Kota Jambi. Jadi ada pasien kerinci yang dirawat di rumah sakit, kemudian meninggal dia COVID kan, kalau secara prosedur dia tidak boleh dibawa ke daerah. Kecuali ada jaminan dari Satgas, dari yang menerima dan masyarakat, dan tempat di sana lebih aman. Maka dia dikuburkan di Pusara Agung. Jadi datanya bukan data kota, jadi masuk ke data daerah Pak ya. Data daerah banyak yang seperti itu. Yang kedua adalah bahwa ada pola pengambilan uji swab ini yang namanya TCM. Tes cepat molekuler. Itu yang dilakukan pihak rumah sakit. Nah, biasanya tes seperti ini itu kan bisa keluarnya lebih cepat. Bisa 2 sampai 3 jam itu sudah keluar. Nah, hasil ini kan tentunya kan harus dilaporkan ke pusat. Nah, ini data inilah sering yang terlambat yang disampaikan di kita. Namun yang jelas penanganan COVID itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Yang penting bagi pasien yang meninggal itu sudah kita lakukan protokol kesehatan dengan pemakaman COVID seperti itu. Jadi jangan kita melihat angka, namun yang jelas penanganan yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan protokol COVID seperti itu. Baik, berarti untuk Mbak Putri nih Pak, Mbak udah terjawab ya. Semoga cukup mencerahkan yang selama ini mungkin agak sedikit belum jelas gitu. Mungkin untuk ini mungkin seperti closing statement lah ya Pak ya sama Kak Korin. Bagi masyarakat mungkin apa nih Pak, imbauan kita lah untuk menghadapi akhir tahun dan juga jangan sampai lengah gitu, ada vaksin jangan sampai membuat kita itu kembali normal tapi tetap dengan new normalnya. Mungkin dari Kak Korina dulu Kak. Untuk pemerintah juga bisa nih Kak ya. Mungkin untuk pemerintah yang jelas regulasi yang ada dan akan dibuat itu kalau bisa diterapkan lah dengan benar-benar sehingga masyarakat pun juga melihat ada keseriusan dari pemerintah, masyarakat juga ikut nih serius menanggapinya gitu kan. Jadi dan untuk masyarakat juga jika terdapat permasalahan-permasalahan atau keluhan-keluhan mengenai COVID itu tadi bisa ke call center yang Pak Johansa bilang atau juga bisa melaporkan ke kita, bisa menelpon langsung ke nomor kantor kita di 0741 24590 atau melalui WhatsApp di 0811 959 3737. Nah, jadi untuk akhir tahun ini pun juga dengan kondisi libur panjang, marilah kita sama-sama menahan diri supaya jangan ada kerumunan lagi di akhir tahun ini sehingga tidak menimbulkan kelompok baru nih dari COVID-19 sehingga kita kalau kesehatan kita sudah oke, insya Allah ekonomi pun juga kita akan meningkat kembali gitu. Jadi jangan sampai abaikan kesehatan ya Kak ya demi pemulihan ekonomi. Mungkin dari Pak Johan Pak. Baik, ada beberapa hal yang menjadi masukan dari tim Satgas dan himbauan tim Satgas. Tentunya pertama kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Jambi agar tetap menerapkan 3M dan tolong sayangin keluarga, sayangin diri kita dan seluruh masyarakat di sekitar kita. Tenaga medis juga harus bekerja dengan baik, bekerja dengan pengorbanan yang luar biasa. Untuk itu masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, maka kita akan terbebas dari penyebaran virus corona yang saat ini. Yang kedua, tentunya dalam menghadapi pilkada tanggal 9 Desember ini, tentunya kami menghimbau kepada masyarakat untuk datang ke TPS dan melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Yang ketiga, ini kabar gembira bagi penerima JPS untuk 30.000 penerima manfaat yang ada di kabupaten kota. Mudah-mudahan pertengahan Desember ini
pemberian bantuan jaring pengaman sosial itu akan kita salurkan untuk 2 bulan, yaitu bulan November dan Desember dengan uang tunai sebesar Rp300.000 dan ini langsung akan disalurkan oleh pihak PT Pos. Demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih. Dengan pilkada sehat maka Jambi kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik listeners, jelas banget ya listeners ya. Ada kabar gembira juga listeners bahwa buat kita yang sebagai penerima manfaat tadi ya Pak ya, itu bakalan mendapatkan insya Allah di pertengahan bulan Desember dapat langsung 2 bulan. Nah semoga juga dapat bermanfaat dan digunakan sebaik mungkin ya Pak ya. Dan juga tentunya jangan bosan-bosan juga listeners untuk selalu mengikuti menerapkan prokes yang ada 3M, memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak, oke. Dan juga tentunya jangan lupa untuk datang ke TPS karena semua dipastikan aman. Gunakan hak suara kita ya listeners ya. Baik, terima kasih banyak buat listener juga Kak Korina dan juga Pak Johansyah yang sudah menyempatkan diri buat hadir langsung di radio untuk ngobrol dengan dalam program Ngota Bareng JI ya Pak ya. Ini merupakan program dari Jambi Independen yang bekerjasama dengan di radio Pak. Baik, akhirnya listeners dari kawasan Jalan Patimura nomor 35D Jambi, Gita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye listeners. 104,3 FM The Radio News and Music.